Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Harunisa akan mengerjakan tugas filsafat yang bertema pendidikan agama Islam dan problematika kontemporer. Di zaman sekarang, semuanya bergerak super cepat. Teknologi makin canggih, informasi datang tanpa henti, tapi anehnya manusia justru makin bingung arah hidupnya. Banyak orang pintar, tapi tidak sedikit yang kehilangan kebijaksanaan. Di kondisi seperti ini, pendidikan agama Islam bukan cuma pelajaran di sekolah, tapi jadi ruh yang bisa menuntun manusia menemukan makna hidupnya. Saat saya melihat dunia hari ini, saya merasa masalah kita bukan sekedar soal ekonomi, politik, atau teknologi. Masalah kita jauh lebih dalam, masalah tentang siapa kita sebenarnya sebagai manusia. Karena itu pendidikan Islam perlu dilihat lagi lewat tiga filsafat yang sama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kesatu itu ontologi. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya tubuh dan otak, kita punya ruh, akal, moral, dan tujuan hidup yang lebih besar dari sekedar bekerja dan mencari uang. Tetapi di masyarakat modern, manusia sering diukur dari hal-hal yang dangkal. Nilai produktivitas lebih penting dari nilai normal. Manusia dianggap data bukan pribadi. Teknologi memandang manusia sebagai objek, bukan makhluk yang punya hikmah. Islam mengingatkan kita bahwa manusia hidup bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan dunia, tapi untuk menemukan makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia kembali memahami siapa dirinya, pendidikan Islam membantu mengembalikan martabat dan kemuliaan manusia di tengah dunia yang serba mekanis. Yang kedua, epistemologi. Masalah lain di zaman sekarang adalah sekularisasi. Ilmu-ilmu dipisahkan dari nilai moral dan agama. Akibatnya, sains dianggap bebas nilai, teknologi dianggap netral, pendidikan fokus pada karir bukan pada karakter. Epistemologi Islam mengajarkan bahwa ilmu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan akhirnya harus membawa kita mendekat kepadanya. Ilmu itu bukan cuma apa yang kita tahu, tapi mengapa kita harus tahu. Di era hoax ini, banjir informasi seperti sekarang, Islam mengingatkan pentingnya tabayun itu kan memeriksa kebenaran. Hikmah itu mencari sisi kebaikan dan akhlak dalam proses belajar. Pendidikan Islam ingin menghasilkan orang yang bukan hanya pintar, tapi juga jernih hatinya dan bijak akalnya. Yang ketiga itu aksiologi. Dalam Islam, ilmu itu harus bermanfaat dan membawa kebaikan. Tujuannya itu adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara spiritual, akal, dan akhlak. Ini penting karena kita hidup di tengah banyak masalah modern, kecanduan teknologi, budaya hedonisme, krisis akhlak, hilangnya empati, dan melemahnya integritas. Maka pendidikan Islam menekankan 4 nilai utama. Yang kesatu itu akhlak, membentuk karakter yang baik. Yang kedua itu keadilan, berpihak pada yang lemah. Yang ketiga itu manfaat, ilmu yang bisa dipakai untuk menolong sesama. Yang keempat itu kebijaksanaan, mengambil keputusan dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam, ilmu bukan sekedar teori atau gelar, tapi sesuatu yang membentuk diri kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Kalau kita melihat kondisi manusia modern, kita bisa menemukan beberapa penyakit zaman. Yang kesatu, kekosongan makna, hidup sibuk tapi hati kosong. Yang kedua, krisis spiritual, materi naik, ketenangan turun.
Yang ketiga itu reduksi kemanusiaan, manusia dianggap angka. Yang keempat itu keterasingan moral, akhlak melemah di era digital. Disinilah pendidikan Islam hadir sebagai obat. Islam tidak menolak teknologi, justru memberi jiwa pada teknologi. Islam bukan anti modern, tapi memberi arah agar modernitas tetap manusiawi. Pendidikan Islam mengingatkan bahwa walaupun sekarang canggih, ada AI atau media sosial yang canggih banget, manusia tetap punya tanggung jawab moral walaupun gadget ada di tangan kita 24 jam ya. Tapi hati tetap butuh kedalaman spiritual. Walaupun media sosial ribut setiap hari, kita tetap harus menjaga akhlak. Dan yang ketiga, kalau kita memahami ya pendidikan Islam dari 3 aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, kita akan melihat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan teori, tapi mengajarkan siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan untuk apa kita hidup. Di tengah dunia yang sering membutakan pendidikan Islam menjadi cahaya, di tengah dunia yang sering membutakan pendidikan Islam menjadi cahaya. Di tengah teknologi yang mengagungkan kecanggihan, Islam mengingatkan tentang kemanusiaan. Di tengah runtuhnya nilai moral, Islam menjadi benteng akhlak dan spiritualitas. Semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga beradab. Tidak hanya modern, tapi juga bermakna. Tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Dan terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.